Sell in May and go away, mitos atau fakta? Sell in May and go away adalah salah satu pepatah paling terkenal di dunia keuangan yang mendasari adalah kinerja buruk beberapa saham pada periode 6 bulanan di musim panas, yaitu bulan Mei hingga Oktober, dibandingkan dengan periode musim dingin, yaitu bulan November hingga April. Nah, investor yang mengambil strategi ini itu mengurangi posisi sahamnya atau menjual sahamnya sekitar bulan Mei atau paling lambat bulan Juni, lalu kembali lagi ke pasar saham untuk membeli saham sekitar bulan November atau paling cepat bulan September. Jadi kata-kata sell in May and go away ini pertama kali ditemukan tuh di Inggris. Ini adalah pepatah kuno dengan versi lengkap, sell in May and go away and come back on Saint Leger's Day. Jadi zaman dahulu kala para bangsawan, pedagang dan juga bankir dari Inggris ya, mereka di musim panas itu berbondong-bondong meninggalkan negaranya lalu kembali lagi pada saat hari Saint Leger. Ini adalah hari di mana pertandingan terakhir pacuan kuda itu sekitar bulan September. Banyak investor yang beranggapan menjual saham pada bulan Mei itu lebih efektif dibanding harus hold saham ini dalam 1 tahun penuh. Karena biasanya fund-fund asing, khususnya fund di wilayah Eropa dan juga Amerika, mengambil cuti liburan musim panas jangka panjang atau selama 6 bulan. Sehingga membuat volume perdagangan indeks lebih rendah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ketika pelaku pasar berkurang karena musim liburan, membuat market lebih gampang terkoreksi atau kurang bersemangat. Pada website Investopedia tercatat Dow Jones Industrial Average dari tahun 1950 sampai 2013 itu mencatatkan untuk return bulan Mei sampai Oktober lebih rendah dibandingkan dengan return bulan November sampai dengan April. Tapi semenjak tahun 2013 statistik ini menunjukkan pola musiman ini udah nggak terjadi lagi. Contoh aja pada tabel berikut ini adalah tabel dari return S&P 500 selama tahun 2010 hingga 2019, di mana hanya 3 periode aja yang mengalami koreksi, yaitu 2010, 2011, serta 2015. Sisanya 70% S&P 500 itu mencatatkan angka yang positif atau tetap bullish pada bulan Mei hingga Oktober. Nah, gimana sih kalau tadi itu kita lihatnya dari contoh bursa Amerika, tapi gimana dengan kondisi IHSG setiap Mei hingga Oktober? Di sini aku akan menunjukkan chart untuk IHSG, di mana aku mulai menunjukkan data bulan Mei hingga Oktober tiap tahunnya, mulai dari tahun 2010 hingga 2019. Kenapa aku memakai periode tahun 2010 hingga 2019? Karena aku menganggap 2010 itu kondisi marketnya sangat mirip dengan kita saat ini, di mana secara siklus ekonomi kita itu berada di akhir early cycle menuju mid cycle, atau simpelnya 2010 itu momen ketika IHSG berada di tahun kedua pemulihan sejak market crash tahun 2008. Dan saat ini juga kita itu di tahun kedua semenjak IHSG terjadi market crash di tahun 2020. Aku pribadi nggak masukin data tahun 2020 karena keadaannya itu aku anggap anomali akibat dari COVID-19 yang menyebabkan market crash. Jadi sama-sama kita udah ngeliat di chart, ini kita bisa lihat pada periode 10 tahun tersebut hanya terdapat 4 kali IHSG terjadi koreksi pada bulan Mei hingga Oktober. Yang pertama itu pada tahun 2011, sepanjang Mei hingga Oktober IHSG terkoreksi 7,7%. Lalu pada tahun 2013, sepanjang Mei hingga Oktober IHSG itu terkoreksi 11%. Lalu pada tahun 2015, sepanjang Mei Oktober IHSG terkoreksi 14%. Terakhir pada tahun 2018 IHSG itu sepanjang Mei Oktober terkoreksi 2,6%. Sedangkan tercatat 5 kali IHSG itu tetap bullish di Mei hingga Oktober. Jadi di tahun 2010 Mei Oktober IHSG malah naik 30%.
Lalu 2012 sepanjang Mei Oktober IHSG juga naik 11%. 2014 IHSG mengalami kenaikan 3,9%. Tahun 2016 Mei Oktober IHSG mengalami kenaikan 12,8%, dan terakhir tahun 2019 Mei Oktober IHSG mengalami kenaikan 5,4%. Sedangkan nih di tahun 2019 IHSG cenderung bergerak flat pada bulan Mei hingga Oktober. Jadi bisa dikatakan ya, untuk IHSG sendiri pada 2010 hingga 2019 itu 50%-nya masih tetap bullish di Mei dan Oktober, 40%-nya itu baru dia terkoreksi. Tapi dari chart yang kita lihat ini, yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah meskipun IHSG berpotensi mengalami koreksi pada bulan Mei hingga Oktober, nyatanya secara historis koreksi di Mei hingga Oktober tersebut hanyalah koreksi sementara, dan bahkan setelah koreksi IHSG naik lebih tinggi lagi dari harga tertinggi sebelumnya. Dan menurutku IHSG tentu masih punya potensi besar ke depannya, alias kita akan menghadapi market bullish untuk beberapa tahun ke depan. Dan menurutku pribadi, IHSG tentu masih punya potensi yang besar untuk bertumbuh ke depannya. Walaupun tetap pada tren bullish yang besar, kita pasti akan menemukan yang namanya koreksi-koreksi wajar atau fase bearish dalam jangka pendek atau jangka menengah. Tapi kapan muncul fase bearish atau koreksi wajarnya tersebut tentu tidak ada yang tahu. Bisa saja pada periode Mei hingga Oktober, atau bisa saja di bulan-bulan lainnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya nih, Ci, apakah kalau terjadi koreksi di Mei Oktober artinya sepanjang Mei hingga Oktober IHSG pasti mengalami penurunan terus-menerus? Jawabannya adalah belum tentu. Even di dalam 6 bulanan tersebut tuh kita masih aja bisa melihat ada bulan-bulan tertentu yang IHSG itu berpotensi mengalami fase bullish atau kenaikan yang signifikan. Untuk gambaran yang lebih jelasnya, kamu bisa langsung lihat tabel yang aku sajikan berikut ini. Jadi ini adalah tabel seasonality dari IHSG. Tabel ini menunjukkan secara historis di bulan apa aja IHSG itu kemungkinan besar mengalami koreksi atau memberikan return terendah. Selain itu kita juga bisa lihat di bulan-bulan apa nih IHSG itu seringnya hijau. Nah, di sini aku memakai data sejak 2010 hingga 2021 atau 12 tahun terakhir ya. Di sini aku akan tunjukin, mungkin kalau teman-teman nggak bisa cara bacanya, pertama untuk tulisan average di bawah. Di bawahnya adalah tahun dari IHSG, lalu selanjutnya adalah bulan Januari, Desember, ada angka di bawahnya itu adalah return atau loss IHSG setiap bulannya. Di paling ujung tabel itu ada tulisan year, lalu di bawah year itu ada tulisan return IHSG selama 1 tahun. Dan yang paling bawah lagi itu ada tulisan up probability. Jadi ini adalah persentase seberapa sering IHSG tuh mengalami hijau di bulan-bulan tersebut. Contoh misalnya, teman-teman bisa lihat di tabel untuk bulan Januari dari 2010 hingga 2021 hanya sebanyak 67% IHSG berhasil ditutup hijau. Lalu terlihat 12 tahun terakhir, pada bulan Mei cukup sering IHSG mengalami koreksi. IHSG mencatatkan 50% periode saja yang berhasil hijau pada bulan Mei dan 50%-nya lagi merah. Jadi di sini sebenarnya lebih keimbang ya. Maka untuk tahun ini juga kemungkinannya masih 50-50 apakah di Mei akan terjadi koreksi hingga akhir bulan. Bulan Juni hampir mirip dengan Januari, di mana 67% itu dari 12 tahun terakhir IHSG berhasil ditutup hijau. Dan ternyata di bulan Juli sepanjang 12 tahun terakhir IHSG justru lebih sering ditutup hijau. Kita bisa lihat hanya di tahun 2013 dan 2015 saja pada bulan Juli IHSG itu ditutup merah atau minus. Lalu untuk Agustus September kembali 50-50 sama seperti bulan Mei antara koreksi atau naik, dan di Oktober secara histori IHSG juga lebih sering ditutup hijau sama seperti bulan Juli. Persentasenya menurutku besar ya, 83% yang berhasil ditutup hijau, dan bulan yang paling koreksi di antara semua bulan dalam 1 tahun yang ada di IHSG adalah bulan November.
Jadi sepanjang 12 tahun terakhir hanya 3 kali IHSG justru ditutup hijau di bulan ini atau hanya setara 25% aja. Tapi tiap koreksi di November ini ya menurutku ini wajar karena efek mungkin dari kenaikan pada bulan Oktober. Jadi ibaratnya setelah September IHSG mengalami bottoming, lalu Oktober naik, lalu di November itu dia kayak istirahat sebentar atau kita sebutnya retracement ya, untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi pada bulan-bulan window dressing yaitu di Desember hingga awal Januari. Karena biasanya awal tahun berikutnya itu ya, setiap tahun itu kenapa sih suka bullish gitu ya di awal tahun? Karena banyak sentimen positif seperti misalnya rilis laporan keuangan, terus juga RUPS, terus juga banyak perusahaan-perusahaan bagi dividen gitu. Itu kenapa di awal tahun itu lebih sering bullish gitu, akhir ke awal tahun. Oke, setelah tadi kita sudah pelajari dari data-data historis, ternyata di bulan Mei hingga Oktober itu masih 50-50, apakah kita akan terjadi koreksi, dan juga bahkan kita nggak perlu takut karena sepanjang Mei hingga Oktober kemungkinan saja ada bulan-bulan di mana IHSG akan naik signifikan atau juga bullish, tapi kita perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mungkin saja bisa menyebabkan IHSG terkoreksi. Yang pertama tuh sebenarnya di akhir April kita kan udah ngerasain ya tekanan jual untuk beberapa sektor atau beberapa saham, khususnya itu di sektor energi dan juga basic industry. Sebenarnya ini wajar karena apa? Karena kedua sektor ini itu yang naiknya paling kenceng juga secara year to date. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu sektor energi tuh yang kayak apa, sektor energi itu yang kayak Adaro, Indika itu sektor energi. Sedangkan sektor basic industry itu yang kayak Antam, Harum gitu ya. Nah kalau kalian yang punya saham-saham ini pasti sudah merasakan dari awal tahun itu kenaikannya sangat signifikan. Lalu juga udah biasa ya kalau misalnya menjelang cuti lebaran itu banyak trader atau juga investor yang view-nya itu jangka pendek, biasanya mereka menjual sahamnya dulu karena apa? Liburan musim lebaran itu kan cukup panjang ya, 7 harian. Biasanya mereka mengurangi resiko kalau sampai terjadi atau ada berita makroekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham ketika market dibuka kembali nanti. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut lebih baik mereka taking profit atau mengurangi posisinya. Dan menurut aku ini wajar-wajar aja karena tergantung view dari setiap trader atau investor ya. Kalau aku rasa sih kalau investornya jangka panjang nggak perlu juga untuk mengurangi posisi ketika libur lebaran. Lanjut, alasan yang nomor 2 itu kalau teman-teman tahu ya di tanggal 3 sampai tanggal 4 Mei 2022 ini The Fed akan mengadakan FOMC ya. Ini adalah rapat tentang market committee mereka untuk mengumumi nih kebijakan kenaikan suku bunga yang kedua setelah bulan Maret kemarin. Mereka juga mengadakan FOMC dan sudah menetapkan menaikkan suku bunga untuk pertama kali. Jadi yang sekarang itu menetapkan kenaikan suku bunga yang kedua. Jadi banyak yang takut ya akan hal-hal ini dan memang market tuh biasanya kurang suka tentang ketidakpastian. Tapi sebenarnya kalau kita belajar ya dari history pada bulan Februari dan juga Maret tahun 2022 kemarin pada saat The Fed juga mau mengadakan FOMC, itu IHSG juga sempat terkoreksi teman-teman ya, karena orang-orang banyak yang nungguin hasil dari FOMC tersebut. Tapi pada kenyataannya setelah kebijakan menaikkan suku bunga pertama kali itu disahkan oleh The Fed, ternyata IHSG malah kembali rally lagi dan sempat membuat all time high baru pada awal April. Jadi aku nganggep FOMC The Fed ini hanya memberikan dampak jangka pendek aja, sedangkan secara jangka panjang tetap faktor yang paling penting atau paling matters adalah pertumbuhan dari ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan GDP kita. Jadi banyak perusahaan kalau misalnya kinerjanya terus membaik dan juga ekonomi kita semakin membaik, maka asing akan terus mengalirkan dananya ke dalam IHSG. Thanks ya, Indonesia negara komoditas dan juga diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas saat ini, sehingga menyebabkan trade balance Indonesia itu surplus dan membantu menahan rupiah dari tengah gempuran kenaikan US dollar.
Terus alasan ketiga yang mungkin aja perlu kita perhatikan yang dapat membuat IHSG terkoreksi adalah perang Rusia-Ukraina. Karena ini tuh masih pasang surut, cuma mungkin sekarang efeknya itu udah nggak terlalu besar, beda sama waktu bulan Februari ketika Rusia itu pertama kali invasi ke Ukraina dan itu menyebabkan kepanikan hampir di semua negara yang beranggapan bahwa ada perang dunia ketiga. Tapi nyatanya setelah beberapa bulan ke sekarang, itu market dari tiap negara termasuk juga market kita yaitu IHSG itu mulai beradaptasi dengan berita tarik ulurnya perang dari Rusia dan juga Ukraina. Terus ya aku mau ngingetin, kalau teman-teman inget ya waktu berita pertama kali Rusia menginvasi Ukraina itu pada bulan Februari kalau nggak salah IHSG itu juga sempat turun sekitar 1%-an dan banyak yang panik terus cut loss di situ. Ternyata orang-orang yang berhasil cuan adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan untuk buy on weakness pada saat itu. Jadi kedepannya mungkin kalau ada berita-berita lagi tentang perang Rusia dan Ukraina, kita nggak perlu panik, justru kita bisa ambil kesempatan tersebut untuk nambah posisi atau nambah saham investasi kita. Alasan yang keempat yang bisa menyebabkan IHSG terkoreksi itu selesainya musim bagi dividen. Jadi sehingga banyak fund yang kemungkinan akan mengurangi posisi mereka di saham-saham karena telah mendapatkan dividen. Wajar aja kalau fund itu mereka kan ngelola dana nasabah ya, dana investasinya nasabah. Wajar kalau misalnya setelah cuan banyak, nasabah-nasabahnya banyak juga yang mau redeem atau taking profit reksadana mereka gitu untuk nikmatin hasilnya. Nggak perlu dikhawatirin karena pada akhirnya nantinya dana fund yang keluar itu pasti akan masuk lagi kembali ke market. Terus selain itu juga sekarang ini itu kan banyak banget yang mulai rilis laporan keuangan kuartal 1 tahun 2022. Jadi kalau misalnya saham-saham blue chipsnya itu returnnya kurang bagus atau di bawah ekspektasi di kuartal 1 2022, maka itu bisa jadi salah satu pencetus untuk market terkoreksi. Tapi kan pada kenyataannya nih teman-teman, di minggu kemarin sebelum kita libur lebaran, ternyata bank-bank itu atau beberapa saham blue chips bahkan sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1 mereka di tahun 2022 dan ternyata laporan keuangannya itu bagus-bagus, terutama Big Four ya kayak BCA, BBRI, Bank Mandiri, Bank BRI, bahkan tuh Bank BRI kalau nggak salah dia adalah bank yang mencetak laba terbesar di kuartal 1 tahun 2022. Nah, kalau teman-teman tahu, bank itu kan dia merefleksikan ekonomi Indonesia ya, merefleksikan ekonomi sebuah negara. Jadi ketika laba bersih bank itu bertumbuh, maka kita bisa menggambarkan atau mengaitkan GDP Indonesia di kuartal 1 2022 juga pasti akan baik angkanya atau pertumbuhannya. Lalu langkah-langkah apa yang bisa kita ambil ke depannya untuk mengantisipasi apabila misalnya terjadi koreksi? Sebelumnya aku mau disclaimer on dulu karena ke depannya belum tentu ada koreksi ya teman-teman. Tetap do your own research. Ini cuma antisipasi aja kalau misalnya terjadi koreksi apa yang perlu kita lakukan. Jadi untuk tipe aktif investor atau biasanya disebut trader ya yang view-nya 1-6 bulan, daripada kamu meninggalkan saham untuk 6 bulan ke depan, lebih baik kamu itu mencari alternatif lain dengan cara rotasi sektor atau juga rotasi saham. Diversifikasi portofolio kamu, terus cari saham-saham atau sektor-sektor yang kolerasinya atau bobotnya itu kecil terhadap indeks ya. Jadi kalau misalnya indeks gerak kemana biasanya dia tidak berkorelasi. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti saham-saham second liner yang punya bobot kecil terhadap indeks, atau kamu juga bisa lihat yang namanya beta saham. Terus juga kamu bisa pertimbangin misalnya untuk cari saham-saham yang akan melakukan corporate action pada bulan Mei hingga September, karena biasanya saham-saham yang memiliki corporate action itu punya kepentingan untuk harganya digerakkan. Sedangkan untuk investor pasif nih yang holdnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, justru kalau misalnya ada koreksi ke depannya ya, misalnya
itu bisa kamu pakai sebagai kesempatan untuk menambah saham-saham yang udah kamu punya di porto ya. Misalnya kamu punya apa, BBRI atau BCA, atau ketika terjadi koreksi, justru itu kesempatan untuk kamu menambah kepemilikan saham kamu yang ada di porto. Atau misalnya kamu lagi ngincar sebuah saham sekarang, tapi kamu belum pede untuk masuk saham tersebut. Ketika terjadi koreksi nanti, kamu bisa manfaatin koreksi tersebut untuk masuk ke dalam saham tersebut atau membeli saham tersebut. Mungkin caranya tidak dengan lamsam, karena market timing di market koreksi itu sedikit berbahaya, apalagi untuk pemula. Aku menyarankan untuk membelinya itu bertahap atau dengan dollar cost averaging dari bulan Mei hingga September. Jadi belinya bertahap. Toh selama tidak terjadi perubahan terhadap kinerja dan juga fundamental perusahaan yang kita investasikan, itu penurunan harga saham sifatnya hanya sementara aja. Perlu diingat juga nih, meskipun IHSG terkoreksi, tentunya tidak semua saham pasti akan terkoreksi. Begitu juga sebaliknya, apabila IHSG bullish, belum tentu juga semua saham itu pasti naik. Oke, menurut kamu apakah sell in May and go away ini akan terjadi di tahun 2022, dan strategi apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi koreksi pada saat Mei hingga Oktober? Tulis pendapat kamu atau pandangan kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Jangan lupa follow juga Instagram aku olivialuis04, dan jangan lupa follow TikTok aku olivialuis.04. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!